Oke. Baik. Sudah masuk semua ya ibu-ibu yang luar biasa. Saya baca dulu ya, ini kita kan belum kenalan. Ada Bu Yeni, ada Bu Nurmi, SPD. Oke. Sebelum kita lanjut, saya buka dulu sesinya ya ibu-ibu luar biasa. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Apa kabarnya nih ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu Eka. Sehat Ibu Eka. Iya, syukurlah Bu Nurmi. Bener ya Bu Nurmi ya, sama Bu Yeni sehat, saya juga sehat. Nah kali ini kita bertemunya sesinya daring ya ibu-ibu, nggak bisa tatap muka. Tapi mudah-mudahan sesi daring ini tetap bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya ibu-ibu ya. Iya. Oke, baik. Sebelumnya, izinkan saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun tatap maya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini insya Allah bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya buat berbagi ilmu. Nah Bapak dan Ibu, sebelum saya mulai izinkan saya share screen dulu. Baik. Sudah terlihat Ibu layarnya? Sudah. Oke. Nah, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang rencana fasilitasi, refleksi kompetensi, dan pembuatan rencana belajar. Yang alhamdulillah kita bertemu di siang ini ya. Nanti akan kita sudahi di 15.30. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Nah, sebelum kita berlanjut ke sesi selanjutnya, saya ingin menyampaikan tujuan yang akan kita capai nanti setelah sesi ini berakhir. Yang pertama adalah saya berharap bahwa kita semua, ibu-ibu terutama, setelah sesi ini berakhir dapat melakukan refleksi terhadap kompetensi yang Bapak dan yang ibu-ibu miliki dan bisa membuat rencana belajar. Nah, setelah itu, setelah tujuannya sudah kita ketahui dan kita punya satu persepsi yang sama tentang apa yang akan kita capai di akhir sesi ini, mudah-mudahan menambah semangat ibu-ibu semua ya. Nah, kata orang tak kenal maka tak sayang, maka sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dan saya juga akan mengajak ibu-ibu semua untuk berkenalan. Karena siang hari ya, ngantuk pastinya, tapi sudah makan siang kan ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kita mulai sesi perkenalan dengan saya dulu ya. Saya Hasarina Masika, biasa dipanggil Ibu Eka. Hobi saya banyak. Kadang suka nonton, kadang suka jalan-jalan, kadang juga suka cari hal-hal baru, browsing di internet gitu. Terus alhamdulillah saya makan siang hari ini dengan menu ayam goreng yang luar biasanya itu bisa mengupgrade semangat saya. Entah karena ayam gorengnya, entah karena ketemu ibu-ibu ya. Mudah-mudahan karena ketemu dengan ibu-ibu, ayam goreng saya jadi memberi support luar biasa buat semangat saya hari ini. Nah, itu perkenalan singkat saya. Setelah ini saya ingin ibu-ibu semuanya juga bergantian berkenalan. Bisa kita mulai dengan Ibu Yeni, silahkan. Baik, terima kasih Bu Eka atas waktunya. Perkenalkan, saya Yeni. Saya berasal dari Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Nah, hobi saya tuh sangat suka sekali makan yang namanya mie ayam. Nah, sama seperti Ibu dengan makan mie ayam, saya jadi semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini bersama dengan Bu Eka. Alhamdulillah. Seperti itu Bu Eka, perkenalan singkatnya dari saya.
Terima kasih Bu Yeni. Berarti habis makan mie ayam ya, sama-sama ada ayamnya. Mudah-mudahan semangatnya tetap sampai di akhir sesi nanti. Terima kasih Bu Yeni. Baik, Ya, kita Bu lanjut. Eka. Ibu Nurmi, silahkan. Ya, baik Bu Eka. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Nurmi. Saya berasal dari Kalimantan Tengah dan di kabupatennya yang paling ujung bagian barat yaitu Kabupaten Barito Utara. Jadi kalau hobi saya ya kalau sudah badan seperti ini pasti hobinya makan. Tapi tidak semua yang dimakan yang selera. Jadi hobi saya juga sama seperti ibu-ibu. Saya suka mie goreng dengan ayam goreng. Itu saja. Jadi perkenalan singkat saya. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih. Ternyata luar biasa ya, kebetulan sekali kita bertiga hari ini menunya sama ya, ada ayamnya. Mudah-mudahan ayam ini memberi semangat luar biasa buat kita. Lanjut ke sesi berikutnya. Oke, terima kasih Ibu-Ibu atas perkenalannya. Sama-sama, Bu. Baik. Nah, kita mau energizer sebentar biar tambah semangat. Tadi ayam goreng sudah menyemangati kita. Ini saya mau ajak ibu-ibu ice breaking dulu. Tapi sebelum ice breaking, tadi kita lupa mulai dengan doa. Saya minta maaf. Kita doa dulu sebentar supaya sesi kita hari ini berjalan dengan lancar. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan dengan ice breaking kita yang tertunda tadi. Nah, walaupun kita cuma bertiga tidak menyurutkan semangat ya. Nah, saya akan mengajak ibu-ibu untuk berhitung. Kok berhitung sih Bu Eka? Ya berhitung biar semangat. Nah, saya akan mengajak ibu-ibu untuk berhitung. Dimulai dari 1 dan seterusnya. Mungkin kita ulang dengan 2 sampai 3 kali ulangan ya, nggak apa-apa ya. Nah, ada syaratnya. Nah, kalau misalnya Oke. pas ibu-ibu menyebut gilirannya di angka 3 dan kelipatannya atau bilangan yang terdapat angka 3, maka angka tidak disebut tapi diganti dengan kata hebat. Misalnya saya di urutan 3, saya nggak sebut 3, tapi saya sebut hebat gitu ya. Nah, kita bisa ulang sampai 2 kali atau 3 kali ulangan biar semakin seru ya. Kita coba dulu ya. Oke, saya mulai dari saya. Bu. Urutannya Oke. mungkin saya, Bu Yeni, dan Bu Nurmi gitu ya. Nanti kembali ke saya. Oke? Kita coba Siap. ya. Kita coba. Oke. Saya Ya, 1. Bu Eka. 2. Hebat. Masya Allah. 4. 5. Hebat. Wah, luar biasa. Bu Nurmi kebagian hebat melulu. Ya, kita nggak kebagian hebat. Mudah-mudahan hebatnya bisa menjadi buat kita semua ya. Terima kasih. Luar biasa. Amin, amin, amin. Nah, ibu-ibu, tadi kita sudah energizer, sudah semakin semangat. Saya mau mengajak ibu-ibu semua untuk bersepakat bersama untuk lancarnya kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama bisa dibaca bahwa semoga kegiatan kita ini tepat waktu, kita bisa fokus pada sesi belajar, semuanya bisa berpartisipasi aktif, saling menghargai. Terus kalau ada yang mau menyampaikan pendapat boleh menggunakan fitur raise hand biar kita bisa bergantian. Kira-kira ada lagi yang mau ibu-ibu sampaikan untuk kesepakatan kita, mau ditambahkan lagi ibu-ibu? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, Cukup. baik. Kalau cukup kita lanjut. Nah, sesuai dengan tujuan kita tadi, bahwa kita akan merefleksi tentang kompetensi guru. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, saya pengen tahu, menurut Ibu berdua, apa sih kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru? Saya sudah kirim linknya di chat, link Jamboard, ibu-ibu boleh buka. Oke, Yang atas Bu. atau yang bawah, Bu? Yang bawah, yang bawah ya.
Oh, Nah, yang sudah bawah bisa ya? dibuka ya yang bawah Bu. Nanti di halaman pertama silakan ibu-ibu menulis. Di situ ada kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, bisa coba dituliskan, kita lihat. Sebentar ya Bu Eka, masih muter-muter. Gak apa-apa Bu Nurmi. Waduh, Harus login ya, Bu. Harus login ya? sebentar. Iya, Saya Bu. nggak bisa. Saya nggak bisa, masih muter Bu Eka. Sebentar aku cek ya. Bolehkah Sabar ya. dijawabnya di link chat aja, Bu? Oh iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Boleh kita jawab di link chat aja coba. Di Ya, chat ini aja. sepertinya sinyal, Bu. Nah, Sinyalnya ini bermasalah punya ya? saya ini nggak bisa. Nggak bisa. Iya, Ya Bu. sudah, nggak apa-apa. Bu. Kita jawabnya di link chat aja. Menurut Bu Yeni Ya, sama Bu Nurmi, kira-kira kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang guru? ya, baik, Bu. Dia harus profesional. Oh iya, boleh dituliskan Bu Nurmi. Bentar, ini laptop saya nggak bisa muter. Nggak bisa muter ya? Oke, saya coba ini ya. Aduh. Nah, Masih muter-muter Bu Nurmi? Nggak apa-apa, ditulis aja di link chatnya. dulu ya. Ya, ini saya coba bantu. Ibu-ibu sudah bisa lihat layar yang saya bagi? Ya, Bu. Iya. Kalau saya belum bisa, kayaknya ganggu di Bu, sinyal saya nih. saya jawabannya pedagogik. Iya, pedagogik. Oke. Kita coba tulis di sini ya. Ya, Yang kedua sosial, punya sosial, rasa sosial. Oh iya, luar biasa sekali loh ibu-ibu ini jawabnya. Pedagogik. Oke. Ada yang Bu Nurmi bilang sosial. Oke. Ada lagi kepribadian, yang Bu. kepribadian. Iya. Kepribadian. Oke, ada lagi yang lainnya? Manajerial. Manajerial. Oke. Nah, ada pedagogik, ada sosial, ada kepribadian, ada manajerial. Bisa saya mintain pendapat, kira-kira kenapa seorang guru harus punya kompetensi ini? Ada yang mau kasih pendapat, Bu Yeni atau Bu Nurmi? Kepribadian kata Bu. Nah. Oh iya, kepribadian Baru sudah bisa. saya tulis Bu Nurmi. Ya, siapa yang mau kasih pendapat, Bu Yeni? Silahkan. Baik, terima kasih Bu Eka. Guru harus memiliki kemampuan atau kompetensi pedagogi, sosial, kepribadian, dan manajerial. Karena seorang guru itu yang akan mengatur sebuah perencanaan pembelajaran untuk peserta didiknya, Bu. Jadi harus memiliki keterampilan seperti itu. Baik. Terima kasih, Berarti, mungkin itu dari saya, Ibu. terima kasih Bu Yeni. Bu Nurmi ada yang mau ditambahkan tentang kenapa seorang guru harus punya kompetensi yang seperti disebutkan ibu-ibu ini tadi? Karena guru itu merupakan role model bagi murid dan menjadi satu teladan, dan dia harus punya kepribadian yang lebih daripada yang orang yang guru. Jadi dia punya sosialnya juga, dia punya bagaimana dia manajerialnya dalam mengatur daripada proses pembelajaran. Itu harus perlu guru. Itu. Oke, terima kasih Bu Yeni dan Bu Nurmi. Nah, benar sekali nggak ada yang salah bahwa memang seorang guru harus punya kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan satu lagi profesional. Manajerial ini lebih ke kompetensi kepala sekolah sebenarnya. Tapi nggak apa-apa kalau guru juga harus punya, gitu kan. Nah, berkaitan dengan paradigma baru pendidikan yang sekarang sedang kita pelajari bersama karena sekolah ibu-ibu alhamdulillah adalah sekolah penggerak yang menjadi base-nya pelaksanaan kurikulum baru ini. Nah, ada beberapa bukan perubahan sih, ada beberapa kompetensi yang disyaratkan harus dimiliki oleh seorang guru. Kita lihat ya.
Nah, sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Nah, seorang guru itu harus memiliki kompetensi yang meliputi 3 kategori. Yang pertama, kategori pengetahuan profesional, seperti yang disampaikan tadi. Yang kedua, pembelajaran profesional, dan yang ketiga adalah pengembangan profesi. Jadi lebih kepada pengetahuan yang dimiliki, pembelajarannya, dan pengembangannya. Itu tekanan pada kompetensi guru yang diharapkan dimiliki oleh seorang guru pada paradigma baru pembelajaran kita ini. Nah, kita bisa lihat lagi, ibu-ibu bisa lihat di sini. Kategori pengetahuan profesional, kita bisa lihat bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah dia harus bisa menganalisis struktur dan pengetahuan untuk pembelajaran, menjabarkan tahap penguasaan kompetensi murid, menetapkan tujuan belajar sesuai karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Nah, kita lihat lagi yang kedua, kategori praktik pembelajaran. Ibu-ibu bisa lihat bahwa dari praktik pembelajaran ini seorang guru diharapkan bisa mengembangkan lingkungan yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. Selanjutnya bisa menyusun desain, melaksanakan dan merefleksikan pembelajaran, melakukan asesmen, memberi umpan balik, dan menyampaikan laporan, serta mengikutsertakan orang tua murid dan masyarakat dalam pembelajaran. Ini bagian yang terakhir, yaitu pengembangan profesi. Nah, di pengembangan profesi ini, seorang guru diharapkan menunjukkan kebiasaan refleksi, mengembangkan diri secara mandiri. Seorang guru juga diharapkan menunjukkan kematangan spiritual, moral, emosi, dan berperilaku sesuai dengan kode etiknya. Menunjukkan praktik dan kebiasaan bekerja dan berorientasi pada anak, karena memang pada dasarnya penekanan pembelajaran paradigma baru ini adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi guru dituntut untuk memiliki potensi untuk bisa mengembangkan, merancang sebuah pembelajaran yang memang berorientasi pada anak. Setelah itu melakukan pengembangan potensi secara gotong royong untuk menumbuhkan perilaku kerja. Kenapa ini diperlukan? Karena kolaborasi adalah awal dari sebuah pencapaian. Nah, kompetensi Bapak dan Ibu diharapkan berkembang bersama-sama dengan guru-guru yang lainnya, sehingga Bapak dan Ibu-ibu semuanya dapat saling bekerja sama untuk saling berbagi praktik baik, untuk saling memberi umpan balik dalam rangka meningkatkan pembelajaran yang akan diberikan kepada murid. Dan tentunya berujung pada terwujudnya tujuan nasional kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, yang terakhir adalah berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi profesi. Nah, dengan aktif dalam jejaring dan organisasi profesi ini diharapkan guru-guru, ibu-ibu yang hebat dan luar biasa ini bisa saling berbagi praktik baik gitu. Saling memberikan masukan, saling memberi saran tentang pembelajaran yang dilakukan di kelas. Nah, setelah saya sampaikan ada 3 hal tadi ini yang... Bu Eka, mohon maaf. Ya, Bu Nurmi silahkan. Bentar. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu Nurmi. Iya, jaringan ya Bu. Biasa kendala jaringan, nggak apa-apa. Dicoba masuk lagi. Iya, tapi ini sudah bisa masuk lagi ya Bu Nurmi? Nggak apa-apa. Tadi lewat, nggak bisa. Tetap pakai laptop. Iya, siap, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, nah kira-kira, nah saya ada kirim di chat ya Ibu-ibu, bisa dilihat, boleh dibuka dulu dilihat. Nah, setelah dari kompetensi-kompetensi yang ada tadi, pemerintah kita juga sudah membuat jenjang kompetensi. Ada yang berkembang, ada yang layak, ada yang cakap, ada yang mahir. Nah, dari link yang saya bagikan itu, kira-kira ibu-ibu ngelihat kemampuan ibu-ibu, potensinya ibu-ibu sudah sampai pada jenjang mana sih? Apakah saya masih berkembang? Apakah saya sudah layak? Sudah cakap atau sudah mahir?
Nah, coba dibaca dulu sebentar, saya kasih waktu sekitar 5 menit, ibu-ibu baca dulu, ibu-ibu renungkan kira-kira ibu-ibu sudah memiliki kompetensi sampai sejauh mana. Nah, kalau sudah sebenarnya saya Chatnya yang mau di chatnya link, yang mana, Bu? oh Udah ya saya kirim ya? kirim ulang ya Bu, yang di Belum. ini Ya. Bu, yang di kompetensi ini ya, sebentar mana chatnya. Saya stop chat dulu ya. Apa saya ya? Ya, ini yang di ini Bu, sebentar saya kirim linknya, bacaan Google. Iya, sudah ya? Sudah, Bu. Ya, sudah Oh, saya kelihatan nggak ya? bisa lihat, Bu Eka. Saya Iya, nggak bisa, nggak ada nih. iya. Laptop saya kayaknya ini, Bu Eka. Aduh, mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Saya Nanti nggak saya bisa kirim lagi ngisi. linknya ke itu ya. Coba nanti kalau ke grupnya ada, Bu Yeni bisa tolong dikirimkan ke Bu Nurmi karena kita belum punya grup ya. Oh iya. Ya, Ya. sudah saya japri, Bu. Bu Nurmi, silakan Ibu Nurmi. Oke, sudah lihat. Ya. Oke, nah ibu-ibu Terima lihat kasih. dulu. Lihat dulu itu Sudah, kira-kira Bu. capaian Sudah. udah ya, capaian jejak kompetensi ibu-ibu kira-kira sudah di level mana? Apakah berkembang, apakah layak? Coba kira-kira di level mana? Atau mungkin sudah mahir? Coba. Sebenarnya saya mau di Jamboard ya, cuman Jamboardnya tadi bermasalah ya. Ya sudah kita Iya, Bu. coba di ini aja. Ibu-ibu boleh kirim di chat. Nanti saya baca. Nanti kita coba ya di sini ya. Baik. Ya, sudah, Bu. Jawabannya. Oke, sip. Ya, Bu. Sudah ya, saya cek dulu nih. Di mana ya? Bang ya, Bu. Oke. Oh, kalau Tuh, Bu Yeni sudah jawab. Katanya sudah cakap. Wah, luar biasa. Bu Yeni sudah cakap katanya. berkembang. Ya, Bu. Oh, Bu Yeni katanya sudah cakap nih. Punya saya udah bisa dibaca, Bu. Sudah nih, kita lihat ya. Bu Yeni tadi katanya sudah cakap. Kita tulis ya. Bu Yeni sudah cakap. Luar biasa banget. Nanti saya minta cerita habis ini. Bu Nurmi nulisnya Berkembang. berkembang. Wah, kenapa Bu? Masih berkembang. Nah, ada yang cakap, ada yang berkembang. Saya minta cerita dong. Bu Yeni cerita dong. Kenapa Bu Yeni menuliskan cakap? Baik, terima kasih Bu Eka. Kenapa saya mengatakan sudah cakap? Karena sudah sampai di titik berada di pendampingan oleh Bu Eka saat ini. Tentunya karena saya merasa kemampuannya cakap, maka saya berada di tengah-tengah Bu Eka. Kalau mungkin saya belum layak, saya sekarang tidak didampingi oleh Eka. Mungkin seperti itu Bu Eka jawabannya. Oh iya, terima kasih Bu Yeni. Lanjut ya Bu Nurmi dulu nih, Bu Nurmi. Bu Nurmi kenapa menulisnya berkembang? Ya, kenapa saya menulis berkembang? Karena sebagai guru yang baru belajar, jadi makanya saya baru berkembang, baru bertumbuh, baru mengenal dan mau menuju seperti Bu Yeni kalau dibimbing oleh Bu Eka. Terima kasih. Oh iya, terima kasih luar biasa. Bu Yeni dan Bu Nurmi luar biasa ya. Nah, saya mau sampaikan sebenarnya kita sebagai seorang guru harus belajar melihat, merefleksi ya ibu-ibu, mengukur kemampuan kita, harus jujur pada diri kita, kira-kira kita memang benar sudah melakukan ini atau belum, sudah berkembang sampai sejauh ini atau belum, apakah benar saya sudah cakap, apa benar saya masih berkembang, jangan-jangan yang sudah cakap malah
sebenarnya mahir gitu kan. Atau yang berkembang malah sebenarnya udah nggak berkembang loh, udah lebih dari itu cakap gitu. Atau bisa jadi mungkin kita terlalu jauh mengekspektasi diri kita sendiri. Nah, ini yang perlu sama-sama kita pelajari dan kita perdalam pemahamannya. Nah, nanti ibu-ibu bisa baca kembali tentang yang sudah saya bagikan tadi, linknya bisa dilihat-lihat lagi. Nah, oh sebenarnya saya sudah melakukan ini loh, tapi kurang puas nih. Apa yang harus saya tingkatkan ya? Nah, apa yang perlu dipertahankan ya? Nah, tadi kan Bu Yeni udah nulis cakap, Bu Nurmi udah nulis berkembang. Nah, kedepannya ini kira-kira dari Bu Nurmi sama Bu Yeni, apa sih yang mau dikembangkan lagi? Kalau Bu Yeni udah cakap nih, biar sampai ke mahir kira-kira apa nih yang mau dikembangkan? Terus kalau Bu Nurmi baru berkembang, kira-kira biar bisa naik level jadi layak, kira-kira apa yang mau dikembangkan? Kita sharing aja ya. Nah, kira-kira coba saya mau dengar Bu Ibu Nurmi dulu, silakan. tetap belajar, tetap berusaha belajar, dan nggak malu untuk belajar, dan jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Terima kasih. Oh iya, kira-kira tantangannya apa Bu? Tantangannya untuk kita bisa menuju ke layak itu, ya, kita harus melawan rasa malu itu tadi dengan rasa malas yang tidak mau berubah, ya, Oke. seperti yang diharapkan. Iya, kita Terima harus kasih. berusaha berarti ya. Terus kira-kira untuk melawan rasa malu, rasa malas ini supaya menjadi lebih baik dan mencapai layak tadi, Ibu perlu bantuan seseorang atau siapapun, kira-kira siapa yang Ibu kira-kira bisa membantu Ibu untuk menaikkan level Ibu ini? Kepala sekolah paling tidak, dan dengan pengawas, karena itu yang lekat dengan kami. Terima Oke, kasih. kepala sekolah dan pengawas. Baik, terima kasih. Silahkan Bu Yeni, apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk mengupgrade lagi jenjang kompetensi ini menjadi lebih baik? Baik, terima kasih Bu Eka atas waktunya. Mungkin kalau saya pribadi itu tentunya atas seizin dari pimpinan, dari kepala sekolah untuk mengikuti training lanjutannya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Selain itu juga ikut ke dalam komunitas pembelajar juga dalam rangka upskill atau mengupgrade kemampuan kita untuk lebih satu level lagi. Mungkin seperti itu Bu Eka, terima kasih. Baik. Iya, luar biasa ya. Tadi ada yang IHT mengupgrade, ada yang butuh dukungan kepala sekolah, ada yang butuh dukungan pengawas, dan ada yang berkecimpung di komunitas ya. Nah, komunitas ini yang luar biasa. Kira-kira bagaimana komunitas itu bisa membantu Bu Yeni untuk mengupgrade kemampuan? Baik, terima kasih Bu Eka, karena dengan kita di suatu komunitas, maka di sana akan saling, dari setiap guru itu akan ada saling sharing, terutama tentang isu-isu yang terkait, dan di sana biasanya kita juga akan didampingi oleh narasumber yang kompeten, yang akan membantu kita dalam mengupgrade skill kita, terutama dengan paradigma baru ini Bu Eka, mungkin seperti itu. Jadi saling sharing Bu Eka, Iya. dari sekolah satu sekolah yang lainnya. Intinya berbagi ya Ibu-Ibu, luar biasa sekali. Oke, sebelum kita akhiri sesi kita ini, kira-kira apa yang sudah Ibu Yeni dan Ibu Nurmi dapatkan dari sesi kita yang singkat pada sore hari ini, dan mungkin ada hal-hal perbaikan yang mau disampaikan kepada saya supaya sesi ke depannya bisa lebih baik. Silahkan, siapa dulu yang mau menyampaikan? Silakan Bu Yeni. Baik, silakan Bu Nurmi. Bu Yeni aja duluan. Iya, Bu Yeni duluan. Kira-kira apa yang sudah didapat dari sesi ini? Baik, terima kasih Bu Eka atas paparannya, atas pendampingannya pada hari ini, di sore hari ini. Banyak yang saya dapatkan diantaranya bagaimana saya sebagai seorang guru merubah paradigma
baru kita terkait dengan pembelajaran anak usia dini, yaitu pembelajaran yang memang akan membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, dari situ banyak sekali ilmu baru yang saya dapatkan yang mungkin kemarin ini saya masih terfokusnya dengan kurikulum K13-nya. Hari ini sudah berubah dengan paradigma barunya. Terima kasih Bu Eka. Iya, terima kasih Mungkin Bu itu Yeni. dari saya. Baik, terima kasih Bu Yeni. Bu Nurmi, silakan ada yang mau disampaikan. Terima kasih, tidak jauh beda dari Bu Yeni. Banyak hal yang kami hari ini, bagaimana seorang guru itu harus punya potensi yang diharapkan seperti pedagogik, sosial, dan juga manajerial, dan itu yang harus dibenahi dalam menjalani akan karir saya selanjutnya supaya bisa mengikuti akan perkembangan khususnya di dalam kurikulum yang berorientasi sekarang yang sekolah merdeka sekolah penggerak itu. Jadi itu yang harus berbenah diri dalam saya dalam pribadi saya. Yang kedua, saya lihat di dalam ice breaking-nya Bu Eka tadi itu menambah satu masukan, satu variasi game untuk untuk memberikan ice breaking untuk memberi semangat untuk murid yang saya ajarkan. Terima kasih Bu Eka. Baik, terima kasih Ibu hebat yang luar biasa, Bu Yeni dan Bu Nurmi. Mudah-mudahan di sesi singkat kita ini kita bisa mendapat manfaat ya, dan sama-sama saling belajar. Saya mohon maaf kalau misalnya selama penyampaian saya memfasilitasi ibu-ibu semuanya terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dimaafkan. Baik, sebelum kita akhiri sesi ini kita tutup dengan doa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita mulai. Selesai. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu-ibu, saya selalu salah ya. Padahal nggak ada bapaknya. Terima kasih lagi, kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih atas kesempatan, atas waktunya. Mudah-mudahan kita di lain kesempatan bisa lebih banyak belajar bersama-sama mengenai hal lainnya. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang mau disampaikan kepada saya, nanti bisa lewat chat ya. Ibu-ibu bisa chat saya. Nanti saya bagi ininya lewat Bu Yeni ya, lewat Bu Yeni. Nanti saya bagi nomor WA saya. Jadi biar kalau misalnya ada hal-hal yang mau disampaikan, nanti bisa langsung chat saja, mau kasih masukan buat saja boleh, silahkan. Saya ucapkan terima kasih loh ibu-ibu semua atas waktunya hari ini. Sama Bu Eka, terima kasih buat infonya. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih, saya tutup ya. Atas sharing ilmunya hari ini. Dadah. Sama-sama, terima kasih. Kita nggak foto ya Bu.